Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam acara Hikmat Pagi Keluarga. Bersama kami, keluarga Yusak Irawati. Di hari-hari ini, banyak keluarga, termasuk keluarga-keluarga Kristen, yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Dari masalah ekonomi, sakit penyakit, pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, bahkan terjadi pertengkaran dan perpecahan di dalam keluarga. Di dalam semua pergumulan itu, kita yakin kita punya Tuhan yang selalu berserta kita. Tuhan yang selalu punya rencana di dalam hidup kita. Sayangnya, banyak dari kita yang merasa dan tidak sabar untuk menanti rencana Tuhan terwujud dalam hidup mereka. Banyak dari mereka bertanya, kapan Tuhan datang untuk menyelesaikan masalah saya? Tuhan, di mana Engkau? Supaya Engkau dapat memulihkan hidupku. Itu semua terjadi karena kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan karena itu, di hari ini, kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kesabaran. Sebelumnya, kita akan nyanyikan sebuah lagu, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan,
Kiranya Engkau yang selalu berkarya atas kami melalui firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat 7-11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Glenn Cunningham adalah seorang pemecah rekor lari dalam ruangan tertutup. Prestasinya didapat dengan perjuangan penuh kesabaran sebab kedua kakinya tidak sekuat kaki normal. Saat Glenn Cunningham berumur 7 tahun, kedua kakinya terbakar. Dokter hampir mengamputasi kedua kakinya karena dianggap tidak akan dapat digunakan lagi. Semua orang yakin bahwa seumur hidup Cunningham akan duduk di kursi roda. Namun semangat Cunningham tidak pernah mati. Ia ingin dapat berjalan lagi. Banyak orang kasihan ketika melihatnya jatuh saat berlatih. Mereka ragu dan berusaha meyakinkan Cunningham bahwa keyakinannya itu mustahil. Namun Cunningham tidak menyerah. Ia tetap sabar melakukan latihan sedikit demi sedikit. Cunningham memulai latihannya dengan sedikit menggerakkan jari-jari kaki. Hanya sedikit gerakan, tetapi itu dilakukan secara rutin setiap hari. Tiada hari tanpa latihan baginya. Pada awalnya seakan-akan tidak ada kemajuan dan semuanya terasa sangat lamban. Cunningham tidak mau memaksa kakinya untuk berlatih lebih keras, sebab latihan keras akan memperburuk keadaan kakinya. Ia sadar bahwa ia harus bersabar. Tanpa kesabaran pasti tidak akan berhasil. Ratusan hari dilaluinya dengan latihan, dan 2 tahun kemudian Cunningham sudah dapat berjalan bahkan berlari. Cunningham tidak berhenti berlatih. Setahun kemudian, ia memecahkan rekor dunia untuk lari 1 mil dalam ruangan tertutup. Kunci keberhasilan Cunningham adalah kesabarannya melatih kedua kakinya. Jatuh bangun tidak membuatnya patah semangat. Kesabarannya pun membuahkan hasil dan telah membuatnya berhasil mengubah masa depannya. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, salah satu ciri dari zaman modern adalah segala sesuatu dibuat menjadi serba cepat dan instan. Kecepatan menjadi utama dalam kehidupan. Misalnya, orang ingin cepat masak, maka dibuatlah makanan instan 5 menit langsung tersaji. Orang ingin pintar dengan cepat, dikonsumsilah berbagai macam suplemen penambah daya kerja otak. Yang tidak dapat bekerja cepat dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Lama-kelamaan orang dapat kehilangan kesabaran untuk menunggu hasil yang terbentuk lama, sehingga banyak buah-buah yang matang karena karbitan. Demikian pula ketika kita menghadapi persoalan hidup. Kita juga ingin kesulitan itu cepat-cepat saja berlalu tanpa mau merenungi makna dan pelajaran yang Allah hendak bentuk dalam diri kita. Kita kehilangan kesabaran untuk mau menjalani penderitaan hidup. Bukankah segala sesuatu ada waktunya? Tidak ada seorang bayi yang lahir segera bisa berjalan, bahkan berlari. Tiap makhluk harus mengakui proses alami melalui tahap demi tahap proses yang membutuhkan kesabaran. Yakobus menulis surat kepada jemaat untuk belajar sabar menghadapi penderitaan.
Tuhan akan datang sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bapa. Tugas jemaat adalah menantikan dengan kesabaran dan kesetiaan. Rasul Paulus pun juga mengingatkan kita untuk kembali memiliki kesabaran. Ia sadar bahwa karena kesabaran Allah lah kita memperoleh keselamatan. Allah melalui Yesus Kristus sabar menanggung derita salib. Oleh sebab itu hendaklah kita pun sabar menjalani salib kita, karena di balik itu semua Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kesabaran akan membawa kita pada semangat hidup baru di dalam pengharapan akan penyertaan Allah. Amsal 16 ayat 32 mengatakan bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan. Ia bisa berpikir dengan kepala dingin dan menghasilkan pengertian. Tetapi orang yang tidak memiliki kesabaran akan terjebak pada kesembronoannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Hari ini kita belajar satu hal. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, percayalah, kita punya Allah yang mengasihi kita. Tetapi kita pun juga harus belajar bersabar di dalam segala pergumulan itu. Karena itu, mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang sabar dan tekun berdoa. Mari kita sekarang akan tutup hikmat pagi pada hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur bila mana pagi hari ini kami boleh satu kesempatan lagi belajar tentang firman-Mu. Bagaimana kami harus belajar sabar di dalam kami menghadapi segala kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi. Ajar kami Tuhan untuk terus bertekun di dalam iman kami. Biarkan kami terus bertumbuh di dalam proses yang semakin dekat dan mengenal Engkau di dalam hidupan kami. Dan kami mau serahkan seluruh pergumulan hidup kami ini. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami rasakan di hari ini, biarlah Engkau sendiri yang akan selalu menyertai kami. Ingat dan teguhkan kami untuk menyerahkan rasa takut, menyerahkan rasa khawatir kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang mau belajar bersabar di dalam segala pergumulan kami. Dan Tuhan, biarlah segala apa yang kami pelajari hari ini menjadi bekal di dalam kami menjalani hidup-hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah hikmat pagi keluarga pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.